Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andai Takana di Takana Electronic Service. Kali ini kita ada satu unit TV Toshiba ya, tapi Toshiba yang menggunakan mainboard universal dengan model seri 32L2900VJ. Kerusakan TV ini hidup ya, coba kita hidupkan, tapi tidak bisa menampilkan gambar. Oke, sudah start, backlight sudah menyala. Saya coba matikan lampu. Tapi tidak ada raster, tidak ada display, tidak ada tampilan gambar. Teman-teman bisa perhatikan. Kalau di ketuk-ketuk seperti ini, dia seperti ada putih-putih. Artinya TV ini dalam kondisi blank atau panelnya tidak berfungsi dengan baik ya. Oke, kita langsung cek saja. Kita sudah buka teman-teman TV-nya. Ya, TV ini menggunakan single board ya, hanya satu papan digabung. Ada power supply, kemudian bagian mainboardnya di sini. Kemudian TV ini menggunakan panel Innolux ya, Innolux dengan seri V320BJB Ki01. TV ini dari teman saya ya, jadi sesama teknisi juga, karena mungkin karena kesibukan dia minta tolong saya yang kerjakan gitu ya. Jadi TV ini menggunakan panel Innolux ini. Panel ini biasa digunakan juga pada TV sub biasanya. Ini termasuk panel yang banyak dipakai oleh TV lain seperti TV Panasonic yang mainboardnya juga universal, tapi ada TV sub juga ya yang menggunakan panel seperti ini. Panel ini secara data LVDS-nya itu LG ya. Jadi masih HD ini panel. Oke, kita langsung cek teman-teman. Bagian mana yang harus kita cek? Saya dirikan standnya dulu. Oke. Kita siapkan multitester ya. Tester. Kemudian kita hidupkan TV-nya. Teman bisa perhatikan sudah menyala ya. Kita on dulu TV-nya. Oke, kita akan cek ya. Bisa perhatikan. Ya sudah hidup ya. Bisa dilihat di sini sudah ada lampu. Kemudian kalau kerusakan seperti ini yang harus kita cek, yang pertama itu PCC dari panelnya ya, dari mainboard ke panel ke Ticon, itu yang pertama kali kita cek teman-teman. Jadi saya mau susah ya sendiri ya. Oke, nggak apa-apa, karena ini banyak teman-teman ada yang minta tolong divideokan. Pertama kita cek di sini dulu, di PCC Ticon ini belum hidup ya. Oke, PCC Ticon ada 12 volt ya, itu 12 volt. Kemudian kita lanjut ke beberapa PCC wajib yang ada pada panel ini. Ini ya. PCC wajib yang pertama mungkin di sini ada VGL ini ya. VCOM ya, VCOM terukur 7 volt berarti normal. Kemudian VAA juga normal. Kemudian VDD ini ya, 8 voltan. Kemudian VGL minus 7.
normal ya. Kemudian ini agak ke bawah teman-teman, ada VGH. VGH juga normal 29 volt. Tapi TV ini artinya T-Con-nya berfungsi dengan baik, tapi kondisinya masih blank ya, seperti ini kondisinya. Teman-teman, saya kondisi TV-nya blank seperti ini. Tuh ya. Tidak ada raster sama sekali. Oke, kemudian kita lanjut pengecekan di bagian signal gate ya, signal gate. Ini panelnya tidak menggunakan kupingan samping. Jadi panel ini single coff ya. Oke, kita akan cek di bagian pulsanya. Sini ditulis ada tulisan di sini teman-teman, perhatikan ada CK1, CK2 sampai CK6. Nah, kalau pada panel LG biasanya CLK, kalau di AWO biasanya ditulis HC ya, HC1, HC2. Kita ukur satu-satu. Ini TV kondisi hidup 16 volt, kemudian 16 volt, kemudian 16 volt sampai 6 ya, 16 volt, ya sama 16 volt juga, sama. Yang terakhir nomor 6, 16 volt, artinya tidak ada kepincangan pada tegangan. Kemudian ini ada STP minus 12 volt, ada BLNK ya, sama, tidak ada yang pincang. Kemudian kita bandingkan dengan yang di sebelah kanan. Sebelah kanan juga ada di sini. Ini sudah dikerik ya. Nah, STP tadi sama BLNK sama 16 volt, sama semua ya teman-teman. Artinya tidak ada yang dicurigai, tidak ada tegangan yang drop pada signal gate CK-nya ini. Artinya sama, tapi TV masih blank. Nah, ini yang jadi permasalahan. Oke, kita akan coba ukur adakah masing-masing jalur ini short satu sama lain, contohnya pada CK1 ke CK2 atau CK1 ke CK3 dan seterusnya. Oke, saya akan matikan TV dulu. Matikan TV dulu ya. Kita matikan. Ya teman-teman, posisi TV mati ya, tidak hidup, standby. Kemudian multitester kita pindah ke bagian pengukuran, yaitu ohm, pengukuran resistor. Kita akan ukur jalur-jalur yang tadi kita cek ya. Ya, di sini ada CK1 ke CK2 itu 1,8 mega ya. Itu boleh dibilang normal, sama semua. Jadi 2 atau bisa 1 ke ini. Intinya jangan ada sampai resistansi lah teman-teman. Kalau saat pakai mega ini kan masih tinggi ya. Oke, masih aman semuanya. Sama. Kemudian yang ini
BLNK 0,6 mega ya, berarti tidak short juga. Kemudian dua jalur ini kita cek, yang kedua ini. Nah, ini ada terukur 77 ohm. STP sama BLNK itu kalau diukur 77 ohm. Apakah ini normal? Kita bandingkan dengan yang di sebelahnya. Di sebelahnya kita ukur juga dengan cara yang sama. Ini ya, ini agak susah teman-teman. Tadi CK ya. Nah, ini CK sama ya 0, ini 18 mega, justru lebih tinggi di sini ya. Tapi tidak ada resistansi yang rendah ya untuk di bagian CK1, CK2 di yang sebelah kanan ini kiri, ini kanan. Kemudian tadi jalurnya yang ini teman-teman, yang STP sama BLNK kita ukur. Di sini kalau yang ini terukur sama ya 80 ohm. Artinya di jalur ini kemungkinan ada yang short ya. Kita akan coba putus jalur ini dulu yang mengarah ke panelnya. Jadi saya akan putus di bagian sini. Kemudian kita akan ukur kembali di cut ya. Dua jalur ini yang kita curigai tadi kita cut. Itu harus benar-benar putus ya teman-teman. Oke. Untuk memastikan jalurnya sudah putus atau belum, kita ukur menggunakan buzzer. Ya, kita ukur dari sini ke atasnya. Sudah tidak nyambung lagi. Nah, ya. Oke, sudah putus berarti. Kemudian kita ukur kembali resistansinya. Yang tadi ya, berarti ini jalur yang ke panel nih, yang di bawah. Kalau ini kan jalur yang di paralel sama yang di sini tadi. Kita coba ukur yang di atasnya. Apakah ohmnya masih sama? Ternyata naik teman-teman, 2, sekian mega ya. Coba kita ukur yang di panel. Yang jalur ke panel 80 ohm, artinya jalur ini yang short. 80 ohm ya, short ya. Berarti yang di sebelah kanan itu aman ya. Kita ukur lagi. Mohon maaf ya, ini videonya ini ya. Kita ukur 0 lebih mega. Oke, jadi jalur yang sudah kita putus tadi ternyata yang shortnya itu di STP ini ya. STP itu ada tulisan STP. Mohon maaf, ini kamera saya kurang bagus ya. Saya pakai kaca ini. Teman-teman bisa lihat itu ada STP dan BLNK. Nah, dua jalur. Oke, saya akan kasih kaca pembesar dulu biar teman-teman bisa lihat. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar. Teman-teman bisa perhatikan. Ya. Nah, jadi yang kita potong tadi jalur 2 ini. Karena 2 ini yang ada resistansi antara 1 dan 2, bukan ke ground ya. Kita ukurnya bukan ke ground.
Tapi kedua jalur ini tidak boleh ada resistansi yang rendah. Nah, kalau tinggi itu bisa ya, karena tadi sudah ukuran mega. Tapi tergantung panel juga. Nah, ini kita sudah potong tadi antara dari IC converternya, IC level shifternya. Mohon maaf jika ada salah-salah ya. Nah, dari kita sudah potong. Artinya yang ini sudah tidak dipakai lagi jalur yang dua ini yang sebelah kiri. Oke, kita mungkin akan coba kembali TV-nya. Apakah ada perubahan setelah kita potong, teman-teman? Kita on ya. Kita on dulu. Itu sudah hidup ya. Ya, ternyata sudah menampilkan gambar, teman-teman. Kita akan ukur kembali. Nah, jadi ini solusi pertama ya, tapi kalau dua-duanya kita sudah short kiri dan kanan, otomatis TV ini nggak bakalan bisa hidup kembali ya, bisa menampilkan gambar lagi. Kalau dua-duanya sudah short di jalur STP dan BL apa tadi ya, BLNK tadi ya. Oke, kita akan ukur kembali. Minus 12 pas. Tapi jalur ini walaupun dia short ya, dia tidak ada terhubung dengan ground ya. Kalau dia terhubung dengan ground, short dengan ground, otomatis tegangan ini akan drop. Tak mungkin dia jadi 12. Ini 1,6 semua. Jadi signal gate-nya sudah berfungsi dengan baik lagi. Tadi kan sampai 16 volt ya kita ukur. Sini ya. 1,6. Sebenarnya kalau untuk signal ini teman-teman, pengalaman yang saya baca, kita harus ukur menggunakan osiloskop ya, biar tahu detailnya. Oke, semua tegangan sudah kembali normal. Berarti patut dicurigai ketika signal gate yang seperti CKV ya kalau bagi panel yang Samsung, kemudian HC. Nah, kalau terlalu tinggi over ya, di atas 10 volt, itu perlu kita curigai mungkin ada jalur yang short sehingga dia terkoneksi ke jalur gate, itu mengganggu signal gambar dari IC level shifter. Oke teman-teman, TV-nya sudah hidup ya, sudah bagus, tidak ada cacat ya. Kalau kita lihat tidak ada cacat, bersih. Saya coba kasih gambar dulu sebentar teman-teman. Saya akan kasih gambar dulu. Normal ya, gambarnya normal, tidak ada. Oh, ini antena saya kurang bagus. Nah, itu ya, normal. Oke, normal ya, tidak ada garis, tidak ada kasar. Oke teman-teman, demikian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika vlognya masih amatiran. Mohon dukungannya, kita sama-sama belajar. Saya pun masih pengen banyak belajar, karena elektronik itu hobi ya, bukan sekedar mencari finansial, itu jelas. Tapi kebahagiaan tersendiri bagi seorang teknisi itu ketika mampu untuk menyelesaikan satu problem. Itu suatu kebahagiaan ya, kalau saya ya, secara pribadi. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sehat selalu. Ini bulan Ramadan ya, semoga
amal ibadah kita, puasa kita, apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dapat menjadi amalan yang dicatat sebagai pahala yang baik di sisi Allah nanti. Dan mudah-mudahan kita dapat keluar di bulan Ramadan ini sebagai hamba yang tahu takwa ya. Sebagaimana tujuan daripada puasa itu la'allakum tattaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.